Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyelesaian sistem persamaan linier dengan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Kali ini kita akan mempelajari metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan metode inverse matrix. Inverse matrix dari suatu matriks A adalah A inverse, dinotasikan dengan A pangkat min 1. Jika matriks A dikalikan dengan inverse matriks A, maka akan menghasilkan matriks identitas. Bagaimana matriks identitas itu? Matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1, di luar diagonalnya bernilai 0. Jadi misalkan matriks identitas 3 kali 3 akan berbentuk seperti ini. 100, 010, dan 001. Gitu. Jadi kalau A dikalikan dengan A inverse sama dengan A inverse-nya dikalikan dengan A sama dengan identitas. Jika matriks A dikalikan dengan matriks identitas I, maka akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Jadi kembali ke matriks itu sendiri. Konsep inverse matriks dan matriks identitas dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan bentuk AX sama dengan B. AX sama dengan B. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan A inverse, maka akan berbentuk seperti ini. A inverse kali AX sama dengan A inverse kali B. A inverse dikalikan dengan A, dia akan menghasilkan matriks identitas. Dikalikan dengan X sama dengan A inverse kali B. Matriks identitas dikalikan dengan X, dia akan menghasilkan matriks X itu sendiri. X sama dengan A inverse kali B. Nah, ini merupakan solusi dari sistem persamaan linearnya. X sama dengan A inverse kali B. Dengan demikian, solusi sistem persamaan linear AX sama dengan B adalah X sama dengan A inverse kali B. Syaratnya, inverse matriksnya ini harus ada. Kalau inverse matriksnya tidak ada, berarti tidak bisa digunakan metode inverse matrix. Cara penyelesaian dengan mengalihkan inverse matrix dengan B disebut dengan metode inverse matrix. Nah, kalau dibandingkan dengan metode eliminasi Gauss, solusi SPL dengan metode inverse matrix membutuhkan lebih banyak proses komputasi, jadi lebih kompleks. Untuk memperoleh inverse matrix, metode eliminasi Gauss-Jordan dapat digunakan. Langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linier dengan matriks inverse. Yang pertama, ubah sistem persamaan linearnya ke bentuk matriks AX sama dengan B. Mana yang matriks A, mana yang matriks X, dan mana yang matriks B. Lanjut mencari inverse matrix dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita tuliskan matriks A-nya di sebelah kiri, matriks identitas di sebelah kanan. Kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan sehingga yang sebelah kiri sini berbentuk matriks identitas. Nah, yang sebelah kanan inilah inverse matrix A. Ini A-nya kita tulis di sini. A11, A12, A13 sampai A1N ke bawah, A21 sampai AN1. Ini matriks identitas. Kita lakukan eliminasi Gauss, kita lakukan operasi baris elementer, menukar baris, menjumlahkan dengan kelipatan baris lainnya, sehingga didapat matriks identitas di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan inilah yang inverse matrix A. Jika setelah dilakukan eliminasi Gauss-Jordan tidak diperoleh bentuk matriks identitas di sebelah kiri, maka matriks tidak memiliki inverse. Gitu. Setelah didapat inverse matriks A, kita kalikan inverse matriks A itu dengan B. Barulah ketemu solusi dari SPL. Jadi, setelah kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, ketemu inverse matriks A-nya, bukan solusi SPL-nya. Kita harus mengalihkan lagi si inverse matriks A ini dengan B, baru kita ketemu si solusinya SPL ini. Contoh, selesaikan SPL berikut dengan metode inverse matrix. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1, 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 6, X tambah 8Z sama dengan minus 6. Kita ubah ke bentuk matriks AX sama dengan B terlebih dahulu. A-nya itu yang ini.
berisi koefisien dari persamaan. Untuk baris pertama, koefisiennya adalah, koefisien X di sini adalah 1. Karena tidak ditulis berarti dia 1. Depannya ini 1, lalu 2, 3. 1, 2, 3. Untuk baris kedua, koefisien X adalah 2, koefisien Y adalah 5, koefisien Z adalah 3. Kita tulis di baris kedua, 2, 5, 3. Ini koefisien X-nya 1. Koefisien Y-nya 0. Tidak ada ya, tidak ditulis, jadi koefisien Y-nya 0. Koefisien Z-nya 8. 1, 0, 8. Kita tulis di baris ketiga, 1, 0, 8. Untuk X-nya, ini variabel yang digunakan adalah X, Y, dan Z. Berarti X, Y, Z di sininya. Kalau di soalnya dituliskan X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3, berarti di sini matriks X-nya menjadi X1, X2, dan X3. Nah, B-nya itu yang ini. Sebelah kanan dari sama dengan 1, 6, min 6. Lanjut, kita cari inverse matriks A-nya dengan cara melakukan OBE. Kita bentuk dulu, ini matriks A-nya, ini matriks identitas. Karena matriks A adalah 3 kali 3, identitasnya juga 3 kali 3. Selanjutnya, kita ubah si matriks A sebelah kiri ini menjadi matriks identitas. Berarti kita perlu mengubah si 2 ini menjadi 0. 1 ini menjadi 0. 0 di sini 0. Terus selanjutnya 5 ini jadi 1, 8 jadi 1, 2 ini 0, 3 ini 0, 3 ini juga 0. Yang pertama kita akan mengubah angka 2 ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Caranya dengan menjumlahkan 2 dengan minus 2. Minus 2 bisa kita dapat dengan mengalikan minus 2 dengan baris pertama. Lalu dijumlahkan dengan baris kedua. Atau kalau ditulis B2 minus 2B1. Ya, ini kan sama saja dengan B2 dijumlahkan dengan minus 2-nya B1. Coba masukkan B2-nya 2. Dikurangi 2 kalinya 1. 2. 2 kurangin 2, 0. B2-nya 5. Dikurangi 2 kalinya 2. 4. 5 kurangin 4, 1. Kita taruh di sini, 1. 3 dikurangin 2 kali 3, 6. 3 kurangin 6, minus 3. Terus, 0 dikurangin 2 kali 1, 2. 0 kurangin 2, minus 2. 1 kurangin 2 kali 0, 0. 1 kurangin 0, 1. 0 kurangin 2 kali 0, 0. 0 kurangin 0, 0. Sudah selesai di sini. Berhasil merubah angka 2 sebelumnya menjadi angka 0. Tugas selanjutnya adalah mengubah 1 menjadi 0. Caranya dengan menjumlahkan dengan minus 1 agar dia 0. Nah, minus 1 bisa kita dapat dari baris pertama ini, kita kalikan dengan minus 1. Jadi kalau kita tulis, baris ketiga dijumlahkan dengan minus B1 atau B3 minus B1. Ini diletakkan di bawah karena yang akan kita ubah adalah baris ketiga, maka penulisannya di bawah. Kalau yang ini dia ditulisnya di tengah, di baris kedua, karena yang mau kita ubah adalah baris kedua. Gitu. Jadi penulisannya ini tergantung dengan baris mana yang mau kita ubah. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Baris 3-nya 1 dikurangin 1. Jadi 0. Di sini 0. 0 dikurangin 2 jadi minus 2. 8 dikurangin 3 jadi 5. 0 dikurangin 1 minus 1. 0 dikurangin 0, 0. 1 dikurangin 0, 1. Udah ketemu 0 di sebelah sini. Selanjutnya kita mau mengubah minus 2 ini menjadi 0. Caranya adalah dengan menjumlahkan dengan 2. 2 itu bisa kita dapat dari 2 kalinya baris kedua. Kenapa kita gunakannya baris kedua bukan baris pertama?
Karena kalau kita gunakan baris pertama ini, nanti dia akan mengubah nilai dari 0 yang sudah kita dapat di sini. Misalkan, sebenarnya bisa ya, kalau kita mau langsung jumlahkan 2, dijumlahkan dengan min 2 di sini, kita jumlahkan dengan minus 2 ini, bisa menghasilkan 0 di sini ya kan. Tapi tidak kita gunakan baris pertama, karena kalau kita jumlahkan 1 dengan 0, maka hasilnya di sini jadi 1. Kembali lagi jadi 1. Padahal kita sudah membuat dia menjadi 0. Makanya kita gunakan yang baris kedua. Kalau baris 2, kita kalikan 2. Kita masukkan angkanya. Dia akan berarti B3 baris ketiga ditambah dengan 2 kalinya baris pertama. Baris kedua, maaf. Jadi 0 dikurangin 2 kali 0 tetap 0 ya. Di sininya kan jadinya tetap 0. Lanjut, minus 2 dikalikan 2 kali 1, 2. Di sini yang 0. Nah, berhasil membuat ini 0 tanpa mengubah kembali yang 0 di sebelah sini. 5 kurangin 5 ditambah dengan 2 kali minus 3. Minus 6. 5 minus 6 minus 1. Di sini minus 1. Minus 1 ditambah 2 kali minus 2. Minus 4. Minus 1 sama minus 4 berarti minus 5. 0 dikalikan dengan 2 kali 1 berarti 0 ditambah dengan 2 kali 1. Berarti 2. Di sininya 2. Ini 1 ditambah dengan 2 kali 0. 0. 1 tambah 0, 1. Gitu. Selanjutnya, kita ubah yang ini, min 1, menjadi 1. Karena untuk membentuk matriks identitas, di sini harus 1 ya. Di diagonal utamanya harus 1. Caranya adalah dengan mengalihkan minus 1 pada baris ketiga ini. Jadi ditulisnya di sini minus B3. 0 kali minus 1, 0. 0 kali minus 1, 0. Minus 1 kali minus 1, 1. Minus 5 kali minus 1, 5. 2 kali minus 1, minus 2. 1 kali minus 1, minus 1. Gitu. Lakukan langkah selanjutnya. Membuat angka 2 ini menjadi 0. Lalu membuat 9 ini menjadi 0. Lalu membuat minus 3 ini menjadi 0. Sehingga ditemukan matriks identitas ini. Ini matriks identitasnya sudah terbentuk di sebelah kiri. Berarti ini yang di sebelah kanan ini adalah A inverse-nya. Gitu. A inverse-nya tadi ini hasil dari eliminasi Gauss-Jordan. Minus 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Apakah ini solusi SPL-nya? Bukan, belum ya. Ini hanya inverse matriks A. Untuk mendapatkan solusi SPL-nya, kita perlu mengalihkan A inverse-nya dengan B. X sama dengan A inverse kali B. Ini A inverse yang sudah didapat dari eliminasi Gauss-Jordan. Ini B-nya. Tinggal dikalikan baris pertama dengan kolom ini. Minus 40 dikali 1. Dijumlah dengan 16 dikali 6. Dijumlah dengan 9 dikali 6. Hasilnya diletakkan di baris 1. Kolom 1. Baris kedua, kita kalikan dengan kolom 1. 13 dikali 1 ditambah minus 5 dikali 6 ditambah minus 3 dikali minus 6. Diletakkan di baris kedua kolom 1. Selanjutnya baris ketiga dikalikan dengan kolom 1. 5 dikali 1 dijumlah dengan minus 2 dikali 6 dijumlah dengan minus 1 dikali minus 6. Diletakkan di baris ketiga kolom 1. Ketemulah solusi SPL tersebut. X, Y, Z sama dengan 2, 1, min 1. Berarti X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan min 1. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi saya.
Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih.